Hai semuanya, apa kabar? Aku kembali lagi. Kali ini aku mau mereview salah satu animasi horor kesukaanku pas masih zaman sekolah yang berjudul Jigoku Shoujo atau dalam bahasa Indonesianya Gadis Neraka. Menceritakan tentang sebuah situs yang hanya bisa diakses jam 12 malam. Siapapun bisa memasukkan orang yang dia benci ke neraka dengan menuliskan nama orang itu di dalam situs. Tanpa berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Dibuka dengan adegan seorang pria sedang menyanyikan lagu kucing kecil kepada seseorang di balik teleponnya. Terdapat gantungan berbentuk kucing menggantung di HP-nya. Di lain tempat ada seorang gadis yang mencoba mengakses situs gadis neraka. Dan HP di sampingnya juga memiliki gantungan yang berbentuk kucing. HP-nya terus berdering, tapi dia tetap menatap layar dan tanpa ragu menekan tombol enter. Di dunia lain, Ai mendapatkan pesan itu. Di rumah Ai juga ada nenek pemintal yang selalu bekerja setiap waktu. Nenek memanggil Ai tentang pesan itu. Lalu serial pun dimulai dengan judul Gadis Kerasukan. Gadis tadi bernama Ryoko. Sambil memeluk bantal, dia memoju ketakutan. Telepon di rumahnya pun berdering dengan nomor pribadi. Lalu pesan suara si penelpon masuk. Orang di seberang telepon terus menyanyikan lagu kucing kecil. Ayahnya mencoba mengejar seseorang yang sedang mengintai rumah mereka. Ibunya langsung memeluk Ryoko yang ketakutan. Sebuah pesan masuk ke HP Ryoko. Ternyata itu pesan dari gadis neraka. Keesokan harinya, ayah Ryoko protes pada Inspektur Akimoto karena kepolisian lamban untuk menangkap peneror Ryoko. Ayahnya benar-benar kecewa karena sudah setahun terjadi, tapi mereka bahkan tak mendapatkan nama si peneror. Lalu kepala inspektur yang bernama Pak Kisaragi masuk ke ruangan. Dia menyuruh Inspektur Akimoto untuk mengambil kopi di luar. Pak Kisaragi pun mulai berbicara kepada ayah Ryoko. Dia bilang dia sudah mendapatkan informasi si peneror. Peneror itu ada di kepolisian dan dia adalah Inspektur Akimoto. Ayah Ryoko sangat terkejut. Di luar saat membeli kopi, Inspektur Akimoto bertemu dengan Ryoko dan dia pun tersenyum lebar. Pak Kisaragi bilang Akimoto dari keluarga yang terpandang. Jika membongkar kasus ini buru-buru, pasti keluarganya akan segera menutupinya. Pak Kisaragi meminta ayah Ryoko untuk sabar sembari dia mengumpulkan bukti yang lebih banyak lagi agar bisa menangkap Akimoto. Dan meminta ayah Ryoko bersikap seperti tak tahu apa-apa. Mau tak mau, dia pun setuju. Saat perjalanan ke sekolah, Ryoko mendapatkan lagi pesan dari si peneror. Ryoko kembali menangis histeris. Sesampai di sekolah, seorang guru memanggil Ryoko. Guru itu adalah Honeona yang menyamar. Dia mengajak Ryoko pergi ke sebuah ruangan. Setelah masuk ruangan, Ryoko tiba-tiba berada di suatu tempat yang langitnya berwarna merah. Di sana ada juga Ai, Ren, dan Wanyudo. Ryoko mulai bercerita bahwa setahun lalu awalnya dia mendapatkan surat cinta setiap harinya. Tapi lama-lama si peneror mulai memberi hadiah aneh, seperti baju lolita, bunga kering, sampai bangkai serangga. Si peneror juga sering menelpon dan mengirim pesan. Berapa kali pun dia mengganti nomor, orang itu pasti tahu. Orang itu juga setiap hari menguntit Ryoko, bahkan sampai bisa menaruh baju dan sebuah surat cinta di dalam kamarnya. Walau sudah berkali-kali mengganti kunci kamar. Ryoko takut peneror itu bisa membahayakan nyawa kedua orang tuanya juga. Lalu Ai memberikan boneka jerami. Ai bilang jika ingin memasukkan orang itu ke neraka, dia hanya perlu melepaskan benang merahnya saja. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu kutukan. Setelah meninggal, Ryoko juga harus masuk neraka. Tanpa pernah punya kesempatan melihat surga, menderita kesakitan sepanjang waktu, dan terbakar api selamanya. Seketika itu juga tiba-tiba Ryoko sudah kembali di sekolah. Siangnya, ayah Ryoko sudah sampai di sekolah untuk menjemput Ryoko. Tapi dia melihat Inspektur Akimoto sedang berdiri di bawah pohon, seperti sedang mengawasi sekolah. Melihat itu ayahnya dengan marah menghampiri Inspektur Akimoto. Tapi ternyata dia sudah mati. Dan tiba-tiba, dari belakang seseorang memukul ayah Ryoko dengan sekop. Ryoko yang melihat mobil ayahnya langsung masuk ke mobil. Tapi bukan ayahnya yang menyetir, melainkan Inspektur Kisaragi. Ryoko melihat di kantung jas Pak Kisaragi ada gantungan HP berbentuk kucing yang persis seperti miliknya. Ryoko menyadari sesuatu, dan Pak Kisaragi tersenyum sinis.
Di semak-semak terdapat tubuh ayah Ryoko dan Inspektur Akimoto yang dibuang begitu saja. Ryoko dibawa ke sebuah bangunan tua yang sepi. Pak Kisaragi menyanyikan lagu kucing kecil sambil mengelap sekopnya. Ryoko terus memegangi boneka jerami. Sambil mengayunkan sekopnya berkali-kali, dia bilang mencari bunga kering, baju-baju yang lucu, dan serangga mati adalah hal yang sulit. Semua pengorbanan itu dilakukan karena dia sangat mencintai Ryoko. Tapi Ryoko bilang dia menjadi menderita setelah menerima hadiah-hadiah itu. Mendengar itu, Pak Kisaragi mulai marah dan berteriak karena tak terima pengorbanannya ditolak. Saat hendak memukul Ryoko dengan sekop, Ryoko langsung melepaskan ikatan benang merah. Tiba-tiba Ren datang yang menyamar sebagai polisi. Pak Kisaragi pun kabur dari sana. Ryoko mencari boneka jeraminya, lalu Ren bilang bahwa perjanjian sudah dibuat dan memberitahu tentang simbol perjanjian yang tertempel di dadanya. Di dunia lain, Ai sedang berendam bersiap untuk menjemput Pak Kisaragi. Ryoko sudah ada di rumah sakit bersama ibunya, melihat ayahnya terbaring tempat tidur belum sadarkan diri. Di luar rumah sakit, Pak Kisaragi dengan begitu marah karena belum puas melihat Ryoko menderita, berniat untuk membunuhnya. Honi Onna yang menyamar jadi perawat menyambut Pak Kisaragi sambil berkata, "Selamat datang." Saat di lorong, tiba-tiba semua lampu mati. Lantainya pun tergenang air dan muncul rembesan darah. Dia mencoba melihat keran yang menyala di kamar mandi. Airnya berwarna darah, tapi kakinya malah ditarik sesuatu, lalu muncullah Ren. Keadaan kembali normal, tapi Pak Kisaragi langsung lari ketakutan karena melihat banyak wajah di cermin. Dia begitu bingung dengan yang terjadi barusan, tapi mukanya kembali sangar saat dia sudah sampai di depan kamar ayah Ryoko. Dokter bilang ayahnya sudah meninggal. Mendengar itu, Pak Kisaragi tersenyum menang. Dokter itu keluar, tapi itu adalah Wan Yudo yang menyamar. Tanpa rasa bersalah, Pak Kisaragi masuk ke ruangan dan bilang dia turut berduka cita. Tapi sebentar lagi dia akan mengirim Ryoko untuk menyusul ayahnya. Dia sudah mengeluarkan pisau, tapi ketika Ryoko menoleh, yang muncul malah tengkorak. Mayat ayah Ryoko juga bangun dan menyerang Pak Kisaragi. Pak Kisaragi makin garang dan menginjak-injak tengkorak itu, tapi wajah tengkorak itu berubah menjadi wajahnya. Karena syok, dia lari dari sana. Lalu Honi Onna, Ren, dan Wan Yudo mencegatnya. Ren bertanya apakah Inspektur Kisaragi mengakui kesalahannya, tapi Kisaragi malah marah dan bilang ini takkan terjadi jika Ryoko tak mengkhianatinya. Lalu muncullah Ai dan langsung membawa Kisaragi ke neraka. Kisaragi sudah ada di perahu dan mulai histeris bertanya dia sedang ada di mana. Lalu Honi Onna memeluknya sambil menunjukkan wujud aslinya, kemudian mengambil jantung Kisaragi. Ai berkata, "Aku akan membawamu ke neraka." Lalu Kisaragi pun berteriak histeris. Hone Onna pun menyanyikan lagu kucing kecil untuk mengantar Pak Kisaragi ke neraka. Di suatu siang, Ryoko sedang berbincang-bincang dengan temannya. Dia sudah kembali ceria. Ayah ibunya datang menjemput. Mereka begitu bahagia dan berencana pergi makan bersama. Tapi wajah Ryoko jadi sedih ketika melihat simbol perjanjian di dadanya. Dan cerita pun selesai. Gimana ceritanya? Agak creepy ya penerornya. Manusia bisa lebih serem dari hantu. Benar-benar merugikan orang lain. Jangan sampai siapapun dari kita mengalami kejadian kayak Ryoko. Nah, untuk episode selanjutnya nanti aku bakal upload selang-seling sama Yami Shibai. Oke deh kalau begitu, sampai ketemu lagi ya. Dah.